Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man awlana minal fadli wal in'am wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Thumma ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina wa nakhusu khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian kita, pengajian kitab Tafsir Munir Syekh Nawawi Tanar al-Bantani. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita memulai pengajian, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah dan kita menjadi hamba-hamba yang suci atau suci kembali dari noda-noda dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama 11 bulan belakangan yang lalu itu. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita terhenti di pertengahan ayat yang ke-114 dari surat Al-Baqarah. Kita mulai dari menafsirkan kembali atau membaca kitab Tafsir Munir kembali pada tafsiran ayat 114, tapi pada kalimat ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Nah, sedangkan makro yang akan kita baca ini adalah dimulai dari kata-kata wa min tariqil Ghanawi an ibni Abbasin annahum an-nasara. Kita akan mulai membaca dari makro tersebut. Nah, sebelumnya untuk merefresh ingatan kita di pertemuan yang sudah lalu supaya nanti nggak terjadi missing link dengan pengajian kita pada pertemuan kali ini, yang akan dibahas nanti ini adalah terkait tentang makna ulaika maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang tidak mereka adalah orang-orang yang tidak pantas memasuki masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Nah, yang akan ditekankan di sini adalah makna ulaika. Nah, ulaika di sini itu siapa? Yang dimaksud dengan ulaika? Mereka. Mereka itu di sini maksudnya siapa? Ditujukan kepada siapa kata mereka itu? Nah, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berdasarkan pengajian atau berdasarkan kitab referensi Tafsir Munir, kita akan membahas tentang masalah siapa yang dimaksud dengan ulaika pada ayat yang ke-114 di surat Al-Baqarah. Maka kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tariqil Ghanawi an ibni Abbasin annahum an-nasara kama nukila an ibni Abbasin inna Taytayusa bin Nasbiyanusa ar-Rumi malikan nasara wa ashabahu ghazaw bani Israila wa qatalu muqatilatahum. Kita lanjut. Wa min tariqil Ghanawi, dan berdasarkan dari periwayatan Imam Al-Ghanawi an ibni Abbasin yang bersumber daripada Ibnu Abbas, annahum sesungguhnya mereka yang dimaksud di dalam kata ulaika maka nalahum
ayyadkhuluha illa khaifin. Jadi ulaika di sini adalah an-nasara, itu adalah orang-orang Nasrani. Kama nukila an Ibnu Abbas, sebagaimana yang sudah dinukil dari Ibnu Abbas, inna Toytoyus bin Isbianus, sesungguhnya Toytoyus ini nama orang ya, bin Isbianus Ar-Rumi, Malikan Nasoro, yaitu dia adalah seorang raja dari dari orang-orang Nasrani, wa ashabahu, dan juga sahabat-sahabatnya Toytoyus, Ghazau, mereka memerangi Bani Israil akan Bani Israel, wa qatalu, dan juga mereka membunuh muqatilatahum, terhadap para prajuritnya Bani Israel, wasabau, dan mereka menahan zarariyahum, terhadap para keturunannya Bani Israel, wa ahraqut taurata, dan mereka membakar at-taurata akan kitab Taurat, wa kharabu baitul maqdisi, dan mereka merobohkan atau menghancurkan atau merusak baitul maqdisi, baitul maqdis, wa qadzafu fihil jiyafa, wa qadzafu, dan mereka membuang fihi, di dalamnya baitul maqdis, al jiyafa, akan bangkai, banyaknya bangkai. Jiyafa ini artinya bangkai, dan dia sigotnya menggunakan jamak, ini jamak taksir ya. Wadzabahu, dan mereka menyembeli fihi, di dalam baitul maqdis, al khanazira, akan babi ya, akan babi. Walam yazal, dan senantiasa seperti itu keadaannya baitul maqdisi, baitul maqdis kharaban, dalam keadaan rusak, hatta banahul muslimuna, sehingga bana membangunhu terhadapnya baitul maqdis al muslimuna, oleh orang-orang muslim, fi zamani Umar radhiyallahu anhu, pada zamannya Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu an. Jadi yang dimaksud dengan ulaika di dalam kata-kata ulaika maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin, yang dimaksud ulaika atau mereka itu di sini adalah orang-orang Nasrani. Ini berdasarkan periwayatan dari Imam Al-Ghanawi yang bersumber daripada Ibnu Abbas. Jadi menurut menurut Al-Ghanawi, jadi berdasarkan periwayatan Al-Ghanawi, bahwa yang dimaksud itu adalah orang-orang Nasrani. Jadi dahulu ada seorang raja Romawi yang dia menjadi raja bagi orang-orang Nasrani. Yang ini namanya diverifikasi oleh Syekh Nawawi, ini bernama Toytoyus bin Isbianus. Dan juga Toytoyus ini memiliki pengikut, dia memiliki banyak pengikut, dan mereka memerangi orang-orang Bani Israel. Dan setelah itu mereka pun juga membunuh para prajurit atau tentara-tentaranya orang-orang Bani Israel, dan mereka juga menawan para generasi keturunannya orang-orang Bani Israel. Dan lebih daripada itu mereka juga membakar kitab Taurat, dan mereka merusak Baitul Maqdis. Kharabu itu artinya merusak ya, merusak Baitul Maqdis. Dan setelah mereka merusak, ya enggak sebagiannya hancur ya, dan mereka juga membuang bangkai-bangkai ke dalam Baitul Maqdis. Jadi seolah-olah ingin menodai kesucian Baitul Maqdis di sana dengan cara melemparkan bangkai-bangkai. Karena kita tahu bangkai itu adalah sesuatu yang ini ya, najis ya, bangkai. Dan juga ya salah satu cara untuk menghinakan Baitul Maqdis pada masa kejadian tersebut itu. Dan mereka juga wazabahu fihil khanazir, mereka juga menyembelih di dalam Baitul Maqdis itu babi. Yang kita tahu babi ini juga kenajisannya ini ya mendapatkan predikat nomor 1 nih, masalah kenajisan babi ini ya. Walam yazal Baitul Maqdis kharaban hatta banahul muslimuna fi zamani Umar radhiyallahu anhu. Dan jadi Baitul Maqdis itu senantiasa itu dalam keadaan yang hancur hingga nanti sampai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ini akhirnya Umar bin Khattab membenahi dan membangun kembali bagian-bagian yang hancur daripada Baitul Maqdis. Wa ma'na hadhil ayah hina idzin wala ahada adlamu fi kufrihi mimman kharaba Baitul Maqdisi. Wa makna hadhil ayah, dan adapun makna inilah ayat hina idzin,
di dalam tafsiran yang seperti ini. Jadi maksudnya kama nukila an Ibnu Abbas, sesuai dengan apa yang sudah dinukil dari Ibnu Abbas. Jadi maksud kata hina idin di sini. Wala ahada artinya adalah la ahada azlamu fi kufrihi mimman kharaba baital maqdisi. La ahada, tidak ada seorang pun itu maujud azlamu yang lebih zalim fi kufrihi di dalam kekafirannya atau kekufurannya, mimman kharaba baital maqdisi, daripada orang yang sudah merobohkan atau merusak Baitul Maqdis. Likaila yudhkaru fihi ismuhu bitauhidi wal adhani, likaila agar tidak sampai terjadi yudhkaru disebutkan fihi di dalam Baitul Maqdis itu ismuhu, nama Allah, bitauhidi dengan mengesahkan Allah, wal adhani dan juga dengan azan. Jadi tujuannya maksudnya daripada ayat ini, kalau kita melihat kepada periwayatan yang disampaikan oleh Al-Ghonawi, maksudnya di sini adalah tidak ada seorang pun yang lebih zalim di dalam kekufurannya atau di dalam kekafirannya daripada orang yang sudah merusak atau merobohkan Baitul Maqdis, dengan tujuan supaya orang-orang tidak ada yang menyebut nama Allah di sana, supaya nama Allah itu tidak esa, atau supaya tidak ada tidak tegak kalimat tauhid di dalam masjid tersebut. Wal adhani, dan juga tidak ada yang menyerukan panggilan azan di dalam masjid tersebut, di dalam Baitul Maqdis. Ya tujuannya sih ya supaya salah satu lagi ya untuk melemahkan dakwah, ya untuk melemahkan dakwah atau ajaran tauhid. Jadi kita tahu ya bahwasanya masjid itu menjadi fungsi yang sangat fungsi yang sangat vital bagi perkembangan dakwah tauhid itu. Jadi ketika mereka merobohkan masjid, ya secara tidak langsung, apalagi ini tujuannya jangan sampai ada orang yang mentauhidkan atau mengesahkan Allah di dalam masjid, ya pasti dengan tujuannya supaya dakwah itu di sana tidak tidak terjadi. Ya, jadi ini adalah di dalam Al-Quran itu adalah sezolim-zolimnya orang, ya, sezolim-zolimnya orang. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa amila fi kharabihi, dan dia berusaha fi kharabihi di dalam merobohkannya Baitul Maqdis, min ilqa'il jiyafi, jadi daripada menjatuhkan al-jiyafi, bangkai-bangkai, atau mendatangkan al-jiyafi, bangkai-bangkai, fihi di dalamnya Baitul Maqdis. Ulaika ay ahlur rumi, ulaika adapun mereka itu, ay ahlur rumi, tegasnya orang-orang atau bangsa Romawi, maka nalahum amnun fi dukhulihi illa mustakhfina minal mu'minina makhafatal qatli. Maka nalahum, tidak ada lahum bagi mereka, amnun, keamanan, fi dukhulihi di dalam memasukinya Baitul Maqdis, illa mustakhfina minal mu'minina, kecuali mustakhfina mereka menyamarkan diri, minal mu'minina dari orang-orang mukminin, makhafatal qatli, karena mereka takut untuk dibunuh. Wa hadzal hukmu, dan adapun hukum yang seperti ini, hukum ini amun, itu menjadi hukum yang bersifat bersifat umum, likulli man fa'ala dzalika, bagi setiap orang yang telah berbuat seperti yang demikian itu, khoroban, artinya menghancurkan atau berusaha untuk menghalang-halangi dakwah di sana. Fi ayyi masjidin, kana di masjid manapun, di setiap masjid manapun, karena adanya masjid. Lahum fid dunya khizyun, lahum itu bagi mereka, fid dunya di dalam dunia, lahum ini khobar muqaddam, ya, sedangkan mubtada muakhirnya itu ada di pada kata lafadz khizyun. Lahum itu bagi mereka, fid dunya di dalam dunia, khizyun terdapat kehinaan, ai hawanun artinya kehinaan, bil qatli dengan dibunuh, wasabi dan juga ditawan, wadarbul jizyati, ya, wadarbil jizyati, dan juga dipaksa untuk membayar pajak, alaihim atas mereka, ulaika.
Walahum fil akhirati azabun azimun, dan bagi mereka fil akhirati di negeri akhirat nanti azabun azimun, juga terdapat azab azimun yang besar, yang berat, terdapat azab yang berat. Wa huwa azabun nar, wa huwa, dan adapun dia azabun azimun, azabun nari itu adalah siksa daripada neraka. Jadi ya buat orang-orang yang sudah melakukan demikian, maksudnya disitulah melakukan berusaha untuk merobohkan Baitul Maqdis atau juga masjid di mana saja masjidnya itu, maksudnya merobohkan di sini ya bisa dengan cara mencegah orang-orang untuk bisa menyerukan tauhid di dalam masjid ataupun juga hal-hal yang senada. Jadi merobohkan itu bisa bermakna secara harfiah, tetapi juga bisa bermakna secara maknawi. Jadi ya bisa bermakna benar-benar merobohkan secara fisik, tapi juga bisa juga merobohkan orang-orang dengan cara orang-orang supaya dilarang atau dicegah atau dipersulit untuk bisa masuk ke dalam masjid agar tidak terdengar lagi kalimat tauhid di dalam masjid tersebut. Jadi seakan-akan menghambat dakwah di sana itu. Jadi orang yang menghalang-halangi juga termasuk bagian daripada kharaban atau orang yang termasuk diancam di dalam ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghribu, dan ini ayat yang berbeda lagi ceritanya. Walillahil masyriqu wal maghribu, dan itu kepunyaan Allah al-masyriqu, arah timur, wal maghribu, dan juga arah barat. Ailahu ta'ala kullul ardi fa in mana'tum an tusallu fil masjidil harami awil masjidil aqsa faqad ja'altu lakumul arda kullaha masjidan. Tegasnya lahu baginya Allah Ta'ala kullul ardi, adapun semua penjuru bumi. Fa'in mana'tum, maka jika fa'in muni'tum, lebih enak di sini ya. Fa'in muni'tum, jika kalian dicegah, antusollu, agar kalian dapat sholat fil masjid, di dalam masjidil haram, fil masjidil harami, di dalam masjidil haram, awil masjidil aqsa, atau juga di dalam masjidil aqsa, faqad ja'altu lakumul arda, maka sungguh aku sudah menjadikan lakum, bagi sekalian semua, al ardo, akan bumi, kullaha, seluruhnya, al ardo, masjidan, sebagai masjid. Jadi kata Allah, kepunyaan Allah itu yang ada di timur dan juga yang ada di barat. Nah, cuman di sini maksudnya, tafsirannya, bahwasanya semua arah mata angin yang ada di segala penjuru bumi ini, mau timur, barat, utara, selatan, kemudian timur laut, tenggara, dan yang lain-lainnya, itu semua adalah kepunyaan Allah. Maka ketika kalian dicegah untuk dapat kalian melakukan sholat di dalam suatu masjid, yaitu adalah di sini adalah Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, maka Allah itu sudah menjadikan untuk kita kaum muslimin semua permukaan bumi ini sebagai masjid, tempat sujud. Jadi ya kita ini ya sebenarnya sudah sangat dipermudah oleh Allah. Jadi bersujud itu atau sholat itu sudah tidak lagi ditentukan tempatnya. Coba kalau seandainya kita berpikir, andaikan saja sholat itu memang juga selain diwajibkan secara praktek sholatnya diwajibkan, gerakannya diwajibkan seperti ini, ada rukun dan yang lain-lainnya. Seandainya ditambah lagi satu rukun, misalkan sholat itu wajib harus dilaksanakan di masjid, ini kita akan kerepotan. Tapi inilah rahman dan rahimnya Allah. Jadi Allah menjadikan segala penjuru bumi atau segala permukaan yang ada di atas bumi ini sebagai masjid kita, orang-orang muslimin, untuk dapat melaksanakan sholat. Nah, kemudian dilanjut, fa aynama tuwallu wujuhakum fis sholati bi amrihi fasamma ayhunaka wajhullahi. Fa aynama, maka di mana saja, tuwallu, kalian menghadap wujuhakum, akan wajah kalian, fis sholati, di dalam sholat, bi amrihi, berdasarkan dengan perintahnya Allah Ta'ala, fasamma, maka disanalah, aihunaka, artinya disanalah, wajhullahi, terdapat ada zatnya Allah, ai kiblatuhu, artinya kiblatnya Allah.
Jadi kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, maka di sanalah ada Allah. Tetapi di sini maknanya maka di sanalah ada kiblat. Jadi maksudnya kemana saja kita menghadap, maka disitulah ada kiblat. Kama qalahu Mujahidun, sebagaimana telah berpendapat terhadapnya tafsir atau terhadapnya terhadapnya pendapat Mujahidun, Imam Mujahid. Jadi ini adalah pendapat yang dimaknai wajhullah di sini adalah kiblat, ini adalah pendapatnya Imam Mujahid. Wa quri'a bi fathit ta'i wal lami wa quri'a, dan dibaca lafadz tuwallu fa ainama tuwallu bi fathit ta'i dengan fathah huruf ta wal lami dan juga huruf lam. Jadi ada yang membacanya tawallau ai fa annama tawajjahu ilal kiblati fasamma maradatullahi. Ai artinya fa ainama, maka kemana saja tawajjahu kalian menghadapkan diri ilal kiblati kepada kiblat, fasamma maradatullah, maka di sanalah terdapat keridhaan Allah. Innallaha wasi'un, sesungguhnya Allah wasi'un itu zat yang maha luas, birahmatihi dengan rahmatnya Allah, yuridu tausi'ata ala ibadihi, yang ia menghendaki at-tausi'ata untuk at-tausi'ah itu kalau dalam bahasa Jawanya bermakna kejembaran ya. Jembar apa artinya? Maksud jembar itu ya keleluasaan lah, kita bisa maknai secara bahasa Indonesianya keleluasaan, ala ibadihi, atas hamba-hambanya atau atas hambanya. Alimun, zat yang maha mengetahui, bimasalihihim wa a'malihim, dengan kemaslahatan mereka, wa a'malihim dan juga amal-amal mereka, fil amakini kulliha, fil amakini di tempat-tempat, kulliha seluruhnya, amakin. Ai artinya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, arada, ia menginginkan tahwilal mu'minina an istiqbali baitil maqdisi ilal ka'bati. Tahwilal mu'minina, memindahkan atau jadi innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, arada, Allah ta'ala menghendaki tahwilal mu'minina, untuk mengalihkan orang-orang mukminin, anistiqbali baitil maqdisi, dari menghadap baitul maqdis, ilal ka'bati, kepada Ka'bah. Jadi Allah pada awalnya umat muslimin di masa periode awal keislaman itu mereka ketika sholat itu menghadap ke arah baitul maqdis. Nah, jadi Allah bermaksud untuk memindahkan kiblat orang-orang mukminin yang tadinya menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk dipindah ke arah Ka'bah. Nah, jadi sejarahnya dulu sebelum kita menghadap orang-orang mukminin itu sholatnya menghadap kepada Ka'bah, itu pernah selama beberapa bulan kita menghadap ke arah Baitul Maqdis. Fabayyana ta'ala, maka Allah menjelaskan, annal masyriqa wal maghriba, sesungguhnya arah masyrik timur, wal maghriba dan juga arah barat, wa jami'al jihati, dan juga seluruh arah, mamlukatul lahu ta'ala, itu dikuasai oleh Allah ta'ala. Fa aina ma amarakumullahu bistiqbalihi fahuwa al-qiblah, maka kemana saja amarakumullahu, Allah memerintahkan kepada kalian, bistiqbalihi, dengan menghadap kepada satu arah, fahuwa al-qiblat, maka arah itu adalah kiblat. Li'annal kiblata laisat kiblatun lidzatiha, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan kiblat, laisat itu bukanlah kiblatun lidzatiha, kiblat kepada zatnya, bal tetapi innallaha ta'ala ja'alaha kiblatan, jadi sesungguhnya Allah ta'ala itu sudah menjadikan terhadapnya kiblat, kiblatan akan kiblat. Fa in ja'alal ka'bata kiblatan fala tunkiru dzalika.
Fa in ja'ala, maka jika Allah menjadikan al-Ka'bata akan Ka'bah kiblatan sebagai kiblat, fala tunkiru, maka janganlah kalian mengingkari zalika, akan yang demikian itu bisa kembali kepada Ka'bah. Jadi maksudnya bahwasanya kiblat itu bukanlah kiblat berdasarkan apa? Berdasarkan sifat zatiyahnya. Tetapi yang dimaksud kiblat itulah kemanapun yang Allah hendak ingin menjadikan suatu arah itu menjadi kiblat, termasuk juga Ka'bah, maka itu adalah kiblat yang memang Allah ridhoi. Jadi sehingga kita tidak boleh mengingkari apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya bagi orang-orang muslimin. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yudabbiru ibadahu kaifa yuridu. Allah itu sudah memerintah atau mengatur ibadahu kepada hambanya Allah, kaifa yuridu, sebagaimana Allah berkehendak. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berpendapat atau berkata Ibnu Abbas, lamma huwilatil qiblatu an Baitul Maqdisi ankaral yahudu zalika. Jadi berpendapat Ibnu Abbas atau berkata Ibnu Abbas, lamma huwilatil kiblatu, ketika dipindahkan al-kiblatu kiblat, an Baitul Maqdisi, daripada Baitul Maqdis, dipindahkan dari Baitul Maqdis kepada ke arah Ka'bah, ankarol yahudu, maka mengingkari al-yahudu, orang-orang Yahudi, zalika, akan yang demikian itu, tahwilul kiblah. Jadi pernah satu ketika menurut Ibnu Abbas, ketika Allah memerintahkan untuk berpindah kiblat atau memerintahkan untuk berkiblat ke arah Ka'bah, yang pada awalnya itu berkiblat ke arah Baitul Maqdis, maka orang-orang Yahudi ini mereka mengingkari ketetapan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dengan petunjuk yang bersumber langsung daripada Rasulullah. Jadi ketika turun wahyu untuk untuk kaum muslimin beribadah atau sholat agar menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat baru, maka orang-orang Yahudi ini mengingkari atau enggak setuju lah, intinya enggak setuju dengan adanya pemindahan itu. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah ayat ini, raddan alaihim, sebagai penolakan alaihim, atas mereka orang-orang Yahudi yang mengingkari adanya kiblat atau mengingkari pemindahan kiblat itu. Wa qala Abu Muslimin, dan berkata Abu Muslim, innal yahuda innamastaqbalu baital maqdisi li'annahum i'taqadu annallaha ta'ala sa'idas sama'i minas sakhrati. Innal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi, innamastaqbalu, hanya saja mereka menghadap Baitul Maqdisi, kepada Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis ketika mereka sholat, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, i'taqadu, mereka meyakini, anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, sa'idas sama'a, ini enak ya tadi dibacanya, bukan sa'idas sama'i, jadi maf'ul ya, sa'idas sama'a, Allah itu naik as-sama'a, ke langit, minas sakhrati, itu berasal atau berawal dari as-sakhrah, batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka ketika sholat atau beribadah itu mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis karena mereka itu memiliki ada satu keyakinan di mana mereka meyakini bahwasanya Allah ketika hendak naik ke langit itu, Allah itu berawal ketika hendak naik ke langit itu, stasiunnya itu berawal dari sebuah batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Jadi ketika hendak naik ke langit, stasiun awalnya itu ternyata menurut kepercayaan orang-orang Yahudi ya, tapi ya ini berawal dari atau stasiunnya mulainya melangkah untuk naik ke langit itu dari batu besar yang ada di dalam Baitul Maqdis. Kemudian wan nasara inna mastaqbalul masyriqa li anna Isa alaihi salam wulida hunaka. Wan nasara, dan adapun orang-orang Nasrani, innama, hanya saja, istaqbalu, mereka ini menghadap al masyriqa, ke arah timur. Al masyriqa, ke arah timur, maksudnya masyriq di sini adalah Baitul Maqdis juga. Ya, jadi ya
ini adalah suatu arah sebagaimana orang Indonesia menghadapnya ke arah barat, gitu maksudnya. Nah, jadi orang-orang Nasrani ini menghadap ke arah timur, berarti orang-orang Nasrani ini posisinya berada di arah barat, sehingga mereka ketika hendak melaksanakan sholat mereka menghadapkan diri mereka ke arah timur. Nah, arah timur ini adalah Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi mereka menghadap ke arah timur li'anna Isa alaihi salam, karena sesungguhnya Nabiullah Isa alaihi salam wulida hunaka, itu dilahirkan hunaka di sana. Faradallahu alaihim, maka Allah pun menolak alaihim atas mereka semua. Ini pendapat mereka semua, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, bihadhil ayati, dengan inilah ayat. Jadi ya ini seputar tentang masalah kiblat dan juga pemindahan atau kisah seputar dipindahkannya kiblat yang tadi awalnya umat muslimin ketika sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian dialihkan oleh Allah, dipindahkan kiblat itu ke arah Ka'bah. Jadi fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, maka kemanapun kalian menghadap maka di situ ada kiblat Allah, maka di situ ada zat Allah. Ya, mungkin sampai di sini saja pengajian kita pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau memang ada kesalahan dari memberikan pemahaman atau juga mungkin kesalahan baca, mohon diberikan komentar. Insya Allah saya akan sangat senang sekali jika ada yang memang meluruskan apa yang sudah saya baca dan kemudian memang ada kesalahan, baik itu kesalahan yang mungkin saja kekhilafan atau mungkin juga kesalahan yang memang benar-benar di luar pengetahuan saya. Mohon itu dikabarkan melalui langsung bisa langsung melalui pesan ataupun juga dan yang lain-lainnya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.